Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil dari artikel kelompok kami dengan judul Eksplorasi Mendalam Pangan Fungsional Berupa Kentang hingga versi modernnya sebagai French fries. Kelompok kami beranggotakan saya Nur Aini Nadifa Runisa dengan NPM 054, lalu ada Salma Yahya dengan NPM 056, dan ada Ratu Alivia Manzalati dengan NPM 060. Selanjutnya, untuk sub pembahasan dari presentasi kali ini yaitu ada pendahuluan, metode, tingkat konsumsi, dan keterkaitan dengan PTM. Selanjutnya, untuk yang pertama yaitu ada pendahuluan yang berisi pengertian, perbandingan antara komposisi kentang dan french fries, serta manfaat kentang. Lalu selanjutnya, kelompok kami mengambil pangan fungsional yaitu kentang, yang mana kentang ini memiliki nama ilmiah yaitu Solanum tuberosum, yang merupakan salah satu tanaman umbi-umbian yang dapat dijadikan sayuran dan dapat dikonsumsi oleh banyak orang. Selain enak, kentang ini juga kaya akan zat gizi yang dibutuhkan tubuh. Salah satunya yaitu zat besi. Untuk junk food-nya, kelompok kami mengambil french fries, yang mana french fries ini atau kentang goreng merupakan produk olahan kentang yang biasanya dibuat dengan cara digoreng dalam minyak panas. Lalu selanjutnya ada perbandingan dari komposisi kentang dan french fries dalam 100 gram. Bisa dilihat teman-teman, untuk kandungan energinya itu lebih tinggi french fries dibandingkan kentang, yaitu sebesar 120 kilokalori, lalu proteinnya itu sama, yaitu sebanyak 2 gram, untuk lemaknya itu lebih besar french fries, yaitu sebesar 3 gram, untuk karbohidratnya lebih besar french fries, yaitu 21 gram, untuk kentangnya itu mengandung kalsium sebanyak 11 miligram, fosfor 56 miligram, serat 0,30 gram, zat besi 0,70 gram, vitamin B1 0,09 miligram, vitamin B2 0,03 miligram, vitamin C 16 miligram, niacin 1,40 miligram, dan sodium itu terkandung dalam french fries sebanyak 30 miligram. Sumber yang kami dapatkan itu dari Direktorat Gizi Departemen Kesehatan Republik Indonesia dan belakang kemasan atau informasi nilai gizi dari french fries merek Fiesta. Selanjutnya yaitu ada manfaat kentang. Yang pertama, mengendalikan gula darah. Nah, di kentang ini mengandung pati resisten yang diserap seluruhnya oleh tubuh tanpa dipecah. Nah, pati ini dapat membantu mengontrol kadar gula darah karena membantu mengurangi resistensi insulin. Nah, sebuah penelitian ini terhadap penderita diabetes tipe 2 menemukan bahwa mengonsumsi makanan yang mengandung pati resisten membantu menghilangkan kelebihan kadar gula darah setelah makan. Lalu yang kedua, menurunkan tekanan darah. Nah, kulit dari kentang ini merupakan sumber potasium dan magnesium yang sangat baik. Kalium, kalsium, dan magnesium yang terkandung dalam kentang ini dapat membantu menurunkan tekanan darah secara alami. Kalium dapat meningkatkan vasodilitasi atau pelebaran pembuluh darah yang menurunkan tekanan darah. Lalu untuk makanan yang kaya kalium ini tidak hanya menurunkan tekanan darah, tetapi juga dapat melindungi jantung dan mengurangi resiko stroke. Lalu yang ketiga itu meningkatkan kesehatan tulang. Nah, kandungan dalam kentang ini ada kalsium, zat besi, magnesium, zinc, dan fosfor yang dapat mendukung tubuh dalam membangun dan mempertahankan struktur maupun kekuatan tulang. Lalu zat besi dan zinc yang ditemukan dalam kentang juga berperan penting dalam produksi dan pematangan kolagen. Lalu yang keempat adalah menjaga kesehatan pencernaan. Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan, pati resisten ini yang terkandung dalam kentang berfungsi sebagai sumber zat gizi bagi bakteri baik di usus. Nah, bakteri menguntungkan ini mencerna pati resisten dan mengubahnya menjadi asam lemak rantai pendek butirat.
Nah, kandungan pada kentang ini diduga dapat membantu mengurangi peradangan usus besar, memperkuat pertahanan usus besar, dan menurunkan resiko kanker usus besar yang hal ini tuh dibuktikan dalam World Journal of Gastroenterology. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Manfaat selanjutnya yang kelima ada mengurangi risiko penyakit kronis. Karena kentang ini kaya akan flavonoid, karotenoid, dan asam fenolik, yang dimana senyawa-senyawa ini tuh mempunyai peran sebagai antioksidan yang bisa menetralisirkan radikal bebas di dalam tubuh. Nah, jadi kalau misalkan di dalam tubuh kita tuh ada radikal bebas, itu tuh bisa meningkatkan risiko penyakit kronis, contohnya kayak penyakit jantung, diabetes, dan kanker. Nah, dalam penelitian tabung reaksi dalam jurnal Nutrition and Cancer mengatakan bahwa antioksidan dalam kentang ini dapat menghambat pertumbuhan sel kanker hati dan usus besar. Lalu yang keenam ada menjaga kesehatan jantung. Karena di dalam kentang ini terdapat komponen vitamin C, vitamin B6, serat makanan, dan potasium. Makanya kenapa kentang itu mendukung kesehatan jantung gitu. Bisa juga menurunkan kolesterol yang memicu penyakit jantung. Lalu yang ketujuh ada membantu metabolisme tubuh. Jadi vitamin B6 pada kentang ini tuh bisa membantu proses metabolisme dalam tubuh karena vitamin B6 ini tuh dikenal sebagai zat membantu memecah protein dan karbohidrat menjadi asam amino dan glukosa. Lalu yang kedelapan ada menjaga kesehatan kulit dan meningkatkan kesehatan otak. Kentang ini kan mengandung vitamin C ya, yang perannya itu sebagai antioksidan, melindungi dari kerusakan kulit akibat sinar matahari, polusi udara, dan asap. Manfaat kentang untuk wajah juga diperkuat penelitian yang menjelaskan bahwa masker kentang ini tuh bisa mencegah munculnya kerutan di wajah gitu. Selanjutnya, selanjutnya ada metode selanjutnya. Yang pertama itu analisis proksimat. Analisis proksimat ini untuk menentukan zat gizi pada kentang. Lalu untuk menentukan karbohidrat pada kentang ini dilakukan metode titrasi asam basa. Lalu yang kedua ada metode Soklet. Analisis Soklet ini itu untuk melihat kadar lemak yang terkandung dalam kentang, kentang goreng atau French fries. Lalu yang ketiga ada metode Kildal untuk mengidentifikasi kandungan protein pada kentang. Selanjutnya, tingkat konsumsi atau tren konsumsi pangan fungsional di Indonesia. Selanjutnya, selanjutnya, berdasarkan Badan Pusat Statistik BPS, produksi kentang di Indonesia ini tuh mencapai 1,42 juta ton pada tahun 2022. Jumlah tersebut tuh meningkat 4,21% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebanyak 1,36 juta ton. Melihat trennya, produksi kentang di Indonesia ini berfluktuasi cenderung meningkat. Produksi pada tahun lalu merupakan rekor tertinggi dalam satu dekade terakhir. Lalu, produksi kentang terbesar berada di Jawa Timur mencapai 381.990 ton. Di Jawa Barat menduduki peringkat kedua dengan produksi kentang 268.573 ton. Lalu di Jawa Tengah sebanyak 245.308 ton. Sedangkan di Papua ini menjadi provinsi dengan produksi kentang terendah pada tahun 2022. Di atasnya ada Maluku, Banten, dan yang produksi masing-masing 1 ton dan 5 ton. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah keterkaitannya dengan PTM. Jadi, berdasarkan survei, penyebab PTM dapat dibedakan menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu disebabkan oleh keinginan dan perilaku responden sendiri, sedangkan faktor eksternal itu disebabkan oleh kemudahan yang diberikan oleh restoran-restoran makanan cepat saji. Lalu kenapa bisa menyebabkan PTM? Karena kebanyakan junk food mengandung kolesterol jahat dan gula yang berlebih, yang dapat menyebabkan obesitas dan diabetes. Penumpukan kolesterol di pembuluh juga bisa menyebabkan penyakit seperti tekanan darah tinggi dan penyakit jantung koroner. Selain itu, French fries juga mengandung lemak jenuh dan trans yang tinggi. Lemak jenuh dapat meningkatkan kadar kolesterol jahat atau LDL, sedangkan lemak trans dapat meningkatkan risiko penyakit jantung, stroke, dan diabetes tipe 2.
French fries juga mengandung natrium yang tinggi. Natrium yang tinggi dapat meningkatkan tekanan darah yang merupakan faktor risiko penyakit jantung, stroke, dan gagal ginjal. Selanjutnya adalah kesimpulan. Jadi, perbandingan antara kentang dan French fries dapat dilihat dari manfaat kedua bahan makanan tersebut. Kentang termasuk ke dalam pangan fungsional yang bermanfaat bagi tubuh, dan kandungan gizi yang terdapat di kentang yaitu karbohidrat, protein, lemak, kalsium, fosfor, zat besi, dan vitamin B. Sedangkan dalam French fries atau kentang goreng mengandung lemak, protein, karbohidrat, dan natrium yang tinggi. Oleh karena itu, seseorang yang sering mengonsumsi junk food akan lebih rentan terkena PTM karena French fries mengandung natrium yang tinggi sehingga dapat meningkatkan risiko PTM. Selanjutnya, baik ini adalah daftar pustaka yang kami gunakan dalam membuat artikel. Cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan raise. Baik, siapa yang ingin bertanya? Silahkan. Rona, Kayla, dua saja. Baik, silahkan Rona. Baik, izin bertanya. Saya Rona Khadijah dengan NPM 8042. Izin bertanya, tadi kan dijelaskan kalau misalnya konsumsi French fries itu kan nggak boleh sering-sering ya. Nah, mau tanya, menurut pendapat kelompok kalian itu, frekuensi konsumsi French fries dalam seminggu itu tuh kalau untuk yang bagusnya itu berapa kali sih? Terima kasih. Baik, Ibu. Sebelumnya, ini Najwa atau Rofifah? Yang Rofifah, Ibu. Oke, baik. Silakan ditanggapi kelompok 10 ya. Ya, baik Ibu. Izin menanggapi dari pertanyaannya Rona. Jadi untuk konsumsi French fries itu kan tadi kita bahas sering-sering ya. Jadi konsumsinya itu bisa seminggu sekali atau 2 kali gitu ya, biar gak keseringan. Jadi intinya tuh jangan terlalu sering karena kan French fries itu mengandung natrium yang tinggi. Terus juga pilih juga porsinya yang kecil, jangan terlalu berlebihan. Jangan mentang-mentang makannya seminggu sekali, jadi seminggu sekali itu harus makan yang banyak. Terus juga makanan cepat saji kan biasanya memiliki kadar serat yang tidak begitu tinggi. Nah, dapat ditambahkan dengan mengonsumsi uh, pangan yang tinggi serat seperti sayuran dan buah-buahan sehingga dapat cepat kenyang dan rasa kenyang itu lebih bertahan lama. Bagaimana, Rona? Sudah menjawab, Ratu. Terima kasih banyak. Baik, Kayla. Baik, izin bertanya. Tadi kan di PPT udah dijelasin ya, ada di slide di mana perbandingan kentang yang sebelum diolah dan perbandingan kentang yang sudah diolah dengan cara digoreng itu nilai gizinya berbeda sangat jauh gitu ya. Nah, pertanyaannya tuh kalau misalkan kentangnya direbus, apakah bakal perbedaan nilai gizinya bakal jauh beda juga kayak yang digoreng atau enggak? Soalnya kan di sini dijelasinnya cuman perbedaan kentang yang belum diolah sama yang sesudah diolah tapi digoreng gitu ya. Kalau misalkan kentangnya diolah tapi direbus itu perbandingan gizinya bakal beda jauh atau gimana? Terima kasih. Baik, izin menjawab ya. Jadi, eh, iya gitu jawabannya, kentang rebus itu bisa mempengaruhi nilai gizi. Jadi sebelum direbuskan kentang itu ada zat gizi, kayak karbohidrat kompleks, serat, kandungan vitamin C, vitamin B6, mineral, potasium gitu. Jadi kalau kentang direbus, zat gizi di dalamnya itu larut ke dalam air rebusan tersebut. Contohnya misalkan vitamin C larut ke air bisa mengalami penurunan kadar gizi selama proses pemasakan itu. Tapi kentang rebus ini tuh tetap jadi sumber karbohidrat yang baik gitu dibandingkan yang digoreng. Apakah sudah menjawab? Sudah menjawab sama, terima kasih. Baik, selanjutnya. Eh, Baik, aku izin bertanya, Rufa NPM 041. Tadi kan di perbandingan kandungan gizi French fries sama kentang itu energinya itu lebih tinggi French fries. Nah, kenapa kandungan energi French fries itu bisa lebih tinggi dibandingkan dengan kentang? Terima kasih. Baik, izin menjawab ya pertanyaan dari Rofifah.
Nah, seperti yang teman tahu gitu ya, French fries ini kan sebelum dikonsumsi itu diolah dengan cara digoreng. Nah, digorengnya ini kan pakai teknik deep frying atau menggunakan minyak yang banyak. Nah, karena menggunakan minyak yang banyak itulah si energinya dari kentang ini tuh jadi gede gitu karena dalam 1 gram lemak itu kan mengandung 9 kalori sehingga kadar lemak dalam minyak yang terserap pada French fries ini tuh jadi tinggi gitu, jadi besar. Seperti itu. Apakah menjawab, Prof. Ifah? Oke, menjawab. Makasih. Sama. Baik, silakan ditutup. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.